Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman Samarinda, dengan bidang keahlian yang saya miliki yaitu rekayasa pertanian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah Alat dan Mesin Pengolahan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi teknologi hasil pertanian dengan bobot SKS sebesar 2. Pada mata kuliah ini, saya juga menerapkan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan deskripsi singkat terkait mata kuliah Alat dan Mesin Pengolahan. Materi yang diberikan pada mata kuliah ini meliputi jenis dan prinsip kerja peralatan dan mesin pengolahan untuk pangan dan hasil pertanian, pembangkit energi, alat pengecilan ukuran, alat pemisah atau separator, alat pendingin, alat pengering, fermentor, alat pengemas, alat sterilisasi, dan alat pengatur kondisi ruang, yang semuanya diaplikasikan dalam berbagai industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat memahami teori dan aplikasi dari alat dan mesin pengolahan pada berbagai industri pengolahan hasil pertanian. Bobot penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini terdiri dari UTS 10%, UAS 25%, tugas 25%, project 30%, dan afektif sebesar 10%. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu metode ceramah dan diskusi dengan penilaian pada diskusi kelompok, penugasan atau project, UTS, dan juga UAS. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran saya di kelas dengan metode tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Alat dan Mesin Pengolahan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa alat dan mesin pengolahan lanjutan ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang mixer, alat pencampur, blender ya untuk pengolahan pangan. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mesin pengering. Nah, mesin pengering ini dibagi dengan ada yang otomatis dengan elektrik ya, ada sumber dayanya, kemudian ada yang langsung menggunakan matahari jadi radiasi ya, menggunakan sun dryer. Kemudian kita juga akan mempelajari alat sterilisasi, kemudian alat pendingin, ada freezer, dan juga refrigerator. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan, agar apa yang kita pelajari pada hari ini tidak hanya menjadi sebuah ilmu wawasan yang kita dapat di dunia, tapi itu dapat berkahnya juga untuk kita semua. Mungkin saya bisa dibantu, Aswandi bisa memimpin doanya. Baik, sebelum memulai kuliah pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa juga. Berdoa juga. Ya, terima kasih Aswandi sudah berkenan dalam memimpin doa. Oke teman-teman, untuk pendahuluan sebagai pengantar mata kuliah ini ya, pada pertemuan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang alat-alat yang digunakan untuk pengawetan, pengering, dan sterilisasi. Kemudian semuanya ini adalah bertujuan untuk memanfaatkan teknologi, jadi meningkatkan daya simpan dan tahan lama dari sebuah produk. Jadi kita juga meningkatkan kualitas produknya ya, terutama dari produk hasil pertanian. Kemudian tujuan dari pembelajaran
pada pertemuan kali ini juga mempelajari tentang jenis prinsip kerja dari alat-alat nanti yang kita pelajari ya. Tadi terdiri dari alat pengering, termasuk electric dryer, sun dryer, alat sterilizer, kemudian pendingin yang terdiri dari freezer dan refrigerator. Kemudian juga mengetahui nih, karena kita di program studi teknologi hasil pertanian yang nanti mungkin kedepannya adalah untuk kita dapat mengaplikasikan itu di dunia kerja, di industri, terutama di penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Nah, ini yang terakhir nih, kita harus mengetahui aplikasi masing-masing alat dalam industri. Jadi nanti ini akan menjadi soft skill dari adik-adik untuk terjun di dunia industri pangan dan pengolahan hasil pertanian. Oke, alat yang pertama adalah electric dryer. Sesuai dengan namanya, tentu ini adalah alat yang membutuhkan tenaga ya, listrik untuk menghasilkan panas. Mungkin ada yang tahu. Ada yang pertama adalah tray dryer, kemudian tunnel dryer dan drum dryer. Mungkin adik-adik ada yang tahu? Oke, jadi prinsip kerja semuanya ini memakai elemen listrik ya untuk menghasilkan panas. Dan nanti pelan-pelan akan kita pancing dulu, nanti akan mengetahui. Mungkin adik-adik ini pernah melihat alat-alat ini sebelumnya, cuman memang belum tahu prinsip kerjanya. Kemudian elemen pemanas itu akan memproduksi udara panas ya, jadi uap panas. Jadi kalau mesin pengering itu ada istilahnya heat exchanger, jadi penukar panas. Dia akan mengurangi kadar air dalam bahan. Jadi uap panas yang kita paksakan secara konveksi itu akan mendorong keluarnya kadar air dari bahan itu sendiri. Jadi terkurangi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan untuk kadar air tepung itu berapa? Ada yang tahu? Kisaran 12 sampai 14% ya. Itu karena tujuannya kita untuk memperpanjang daya simpan dari produk. Nah, ini adalah gambar ya dari ketiga alat mesin pengering tadi. Ada tray dryer atau secara bahasa Indonesianya bisa kita sebut pengering tipe rak. Sama semua prinsipnya ini jelas menggunakan elemen penukar panas ya. Jadi dia menghasilkan uap panas. Itu prinsipnya pengeringan dengan electric dryer ya. Tapi ini tipe-tipe rak ya, tipe rak. Jadi setiap bagian atas, kemudian tengah, bawah itu ada uap panas yang dihembuskan. Jadi beberapa kelemahan dari tray dryer ini ya, kalau pemanasnya itu, penghasil uap panasnya itu tidak beroperasi secara maksimal, itu nanti akan pengeringannya tidak merata ya, antara yang atas, bawah, dan di tengah. Kemudian ini biasa digunakan untuk apa? Untuk pasta, ya, pengeringan pasta. Kemudian dari bahan basah, misalkan kita akan mengeringkan itu bisa dengan tray dryer atau dengan produk hasil pertanian yang sudah dikecilkan ukurannya. Misalkan bentuk-bentuk slice gitu ya, sudah di slice. Jadi itu lebih cepat pengeringannya kalau menggunakan tray dryer. Kemudian ada lagi nih, ini mungkin teman-teman jarang melihat ya. Jarang. Oke. Nah, yang tunnel dryer ini memang biasanya digunakan di penanganan pasca panen langsung. Ini untuk produk buah-buahan dan sayur. Kenapa? Karena itu kalau dilihat dari gambarnya itu ada conveyor. Conveyor itu nanti membawa buah atau sayur itu yang dikenakan pas di mesinnya yang pengeringnya itu akan menghembuskan uap panas untuk mengeringkan. Nah, ini memang biasanya ada di industri yang besar ya, kalau yang tunnel dryer. Kemudian yang ketiga, drum dryer atau cylinder dryer. Ada yang pernah melihat?
kalau belum pernah, nggak apa-apa, jawab aja belum pernah, karena kan baru di perkuliahan ini kita pelajari bersama gitu ya. Nah, drum dryer ini perbedaannya dengan yang lain selain bentuknya ya, bentuknya yang berupa silinder, itu prinsip kerjanya sama semua dengan menggunakan uap panas. Cuman ini ada gerakan dia. Jadi silindernya itu berputar selain mengembuskan uap panas dari elemen pemanasnya. Kira-kira drum dryer ini cocok untuk pengeringan apa? Ada yang tahu? Keripik singkong, Pak. Keripik singkong boleh. Berarti dia sudah dikecilkan ukurannya ya, jadi tidak utuh. Kalau kita bandingkan secara ekstrim misalkan dengan buah-buahan dan sayuran, itu tidak cocok dengan drum dryer. Mungkin contoh lain lagi itu bentuk biji-bijian. Kita bisa mengeringkan biji kakao, kemudian biji kopi, itu bisa menggunakan drum dryer. Nah, oke adik-adik, untuk ketiga electric dryer ini, mereka semua menggunakan sumber daya energi listrik ya. Jadi kita maksudnya butuh energi lagi untuk mengoperasikan ini. Beda dengan sun dryer. Nah, kalau sun dryer ini kita dapat energinya dari matahari dan itu free ya. Tapi ada kelemahannya. Kan kita tidak selama 24 jam itu kita dapat panas ya, yang terik. Nah, itu kelemahannya. Kemudian ternyata itu ada dua model dari sun dryer. Yang pertama open sun dryer atau yang terbuka. Kemudian ada tunnel dryer. Jadi ada pengamannya seperti tadi ya, apa? Yang electric tunnel dryer. Jadi ada ininya, rumahnya. Jadi semuanya ini sebenarnya sama ya, cocok untuk pengeringan untuk biji-bijian gitu ya, yang dihampar terbuka. Kemudian prinsipnya tentu sangat sederhana dan tidak membutuhkan lagi-lagi energi listrik. Nah, ini adalah gambaran dari open sun drying dan solar tunnel drying. Ini sama-sama menggunakan panas matahari. Jadi kalau open itu tidak ada penutupnya, itu ada rangkanya tapi atas itu masih terbuka. Jadi kalau ada hujan itu masih bisa menembus tempat pengeringan. Kalau yang tunnel drying itu lebih rapat, ya, lebih rapat dan tidak ada lubang-lubang air yang ketika cuaca itu hujan akan masuk airnya dan mengganggu proses pengeringan. Nah, kira-kira kalau dengan open sun drying dan solar tunnel drying, ini sama-sama nih menggunakan radiasi panas langsung dari matahari, kira-kira yang lebih cepat kering dengan tanpa memperhatikan cuaca yang mana? Open sun drying sih, Pak. Karena dia langsung secara fisik langsung berinteraksi sama panas mataharinya dan nggak ada perantaranya di atasnya. Oke, terima kasih Saina. Berarti Saina memilih open sun drying. Coba kita kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Lebih cepat mana proses pengeringan antara open drying dan solar tunnel drying tanpa memperhatikan cuaca? Apa Bima? Yang ada tunnelnya ya. Berarti kan kalau cuaca hujan itu tetap kita bisa mengeringkan gitu. Oke. Tapi saya yakin prinsipnya sudah tahu semua. Nah, selanjutnya mungkin ini sering kita dengar ya, sterilisasi. Coba ada yang tahu nggak
Ini kan sudah saya tulis nih, alat yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada bahan atau peralatan. Ingat, kata kuncinya adalah membunuh. Kita juga mempelajari nih teknik lain, temennya sterilisasi. Pasteurisasi. Nah, apa bedanya pasteurisasi dan sterilisasi? Bentar, ada yang angkat tangan? Nanti kalau ada yang bisa menjawab, kan kita ada afektif penilaian ya. Nanti namanya saya masukkan di sini, saya tambah nilainya menjadi, ada efektif penilaian itu sebesar 10%. Jadi ada tambahan nanti untuk adik-adik. Ada yang angkat tangan? Perbedaan antara sterilisasi dan pasteurisasi. Ayo. Saya countdown 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4 setengah. Tidak apa-apa. Saya hanya adik-adik ini biar bisa mengumumkan pendapatnya. Salah nggak apa-apa. 4 setengah. Yakin nih nilai 10% itu banyak loh kalau dikonversi. Sudah ya? 5, oke. Mungkin nanti setelah ini ada yang menjawab. Jadi perbedaan sterilisasi dan pasteurisasi. Tadi sudah ada kata kuncinya, membunuh. Jadi kalau sterilisasi itu benar-benar membunuh semua, sampai kalau kita istilahnya mikroorganisme itu ada sporanya ya. Nah, spora itu dibunuh, meninggal semua itu. Ya. Kalau pasteurisasi kita masih membunuh bakteri atau mikroorganisme yang patogen saja dan tidak sampai menghilangkan sporanya. Nah, ini saya pancing lagi nih. Kalau sterilisasi kan kita menggunakan, ada contohnya itu ada autoclave, UV sterilizer, atau bisa dibantu dengan kimia. Nah, kalau pasteurisasi, ada yang ingat itu ada berapa jenis pasteurisasi? High temperature short time, terus high temperature long time. Bisa Yang paling tinggi ya bahasa Inggrisnya? Ultra high. Ultra high. Ultra high. Oke, namanya Saina ya? Iya, Pak. Oke, nanti. Nah, seperti ini ya, adik-adik. Jadi di kelas nanti ada 10% efektif untuk teman-teman. Jadi nanti yang seperti Saina tadi akan saya tambah. Misalkan saya memberikan nilai efektif untuk teman-teman yang lain itu 75, jadi untuk Saina bisa saya berikan 85. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke nilai teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Jadi sudah kita bahas untuk sterilisasi ini dia menggunakan panas, tekanan. Kalau UV berarti dia menggunakan radiasi. Kemudian mencapai suhu dan durasi tertentu untuk hasil yang optimal. Nah, biasanya kita menggunakan autoclave yang sering digunakannya. Itu menggunakan suhu sekitar 120 ke atas ya. Kita mulai startnya 120. Ya, meskipun pasteurisasi itu yang ultra high temperatur yang disampaikan oleh Saina tadi, itu dia bekerja mulai suhu 135. Cuman karena pasteurisasi, dia hanya bisa dikenakan 3 sampai 5 detik saja. Kalau lebih dari itu nanti mati semua sama spora-sporanya. Karena kan kita kalau pasteurisasi masih mempertahankan bakteri baik. Nah, yang kedua ini, yang UV sterilizer, pernah melihat atau pernah mendengar enggak? Waktu COVID sih Pak, itu ya, untuk UV. Iya. Betul. Jadi UV sterilizer ini lebih penerapannya atau peruntukan alat ini lebih ke alat-alat medis atau alat-alat yang memang digunakan untuk pengujian. Jadi untuk bahan hasil pertanian itu masih jarang. Kenapa? Karena UV sterilizer itu kan dari katanya itu UV ya singkatannya, ultraviolet. Jadi ultraviolet itu dia punya batasan. Tidak bisa kayak autoclave, dia bisa memberikan tekanan kemudian suhu tinggi mencapai pori-pori sebuah bahan. Kalau UV ini dia ada batasannya, itu hanya di permukaan saja, tidak sampai masuk. Oleh karena itu alat-alat medis itu yang disterilisasi itu menggunakan
UV ini karena yang dibersihkan hanya permukaannya, tidak masuk ke dalam bahannya. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mungkin teman-teman yang lebih sering melihat ya freezer. Ada istilahnya chest freezer, kemudian ada upright freezer, dan ada blast freezer. Apa sih bedanya? Untuk prinsip kerjanya semua sama ya, yaitu menyerap panas dari bahan, pendinginan atau pembekuan. Jadi mencegah bahan hasil pertanian itu mengalami pembusukan. Jadi mencegah waktunya saja, menghambat waktunya. Sebenarnya pada akhirnya pun nanti pasti mengalami pembusukan. Nah, yang pertama itu chest freezer. Mungkin sudah ini ya, familiar ya lihatnya. Biasanya untuk daging beku, sosis ya, es krim, ya frozen food. Nah, yang ini, yang tengah ini belum ya. Jadi ini tray dryer tapi bentuk freezer. Jadi ada traynya. Jadi nanti apa? Uap dingin kalau kita bicara ini ya, bukan uap panas. Jadi uap dinginnya itu akan mengalir. Nah, sama seperti AC ya. AC ini kan menggunakan apa pendinginnya? Freon. Nah, freon itu juga ada jenisnya nih yang digunakan untuk apa? Freezer ini. Jadi itu nanti kalau kita belajar di satuan operasi ya, yang di satuan operasi kemarin kita mempelajari tentang jenis-jenis refrigeran. Jadi itu ada R22, ada R18 gitu ya. Itu jenis-jenis dari refrigeran. Nah, yang terakhir ini adalah blast. Nah, ini uap dingin dari refrigeran itu dihembuskan. Kira-kira nih, yang blast ini untuk pendinginan atau pembekuan apa? Biasanya daging bisa, Pak. Daging. Iya. Kemudian yang banyak di sini, yang dari sungai atau dari laut, ikan. Nah, itu ya. Ini banyak di penanganan hasil-hasil yang ikan, kemudian daging ya. Tuh. Nah, ada lagi refrigerator. Ini sering kita salah ini ya, salah tangkap lah ya. Maksudnya ya ada yang nyebut itu refrigerator sama dengan freezer. Sebenarnya beda ya. Kalau refrigerator dia tidak sampai beku, jadi hanya sebatas dingin. Kalau freezer dia sudah di titik bekunya. Itu intinya. Kemudian ini adalah contoh-contoh refrigerator. Jadi ada single door refrigerator, double door. Kemudian ya ini komersial refrigerator yang maksudnya pintunya ada lebih dari 2, itu saja. Jadi prinsipnya kalau refrigerator itu adalah pendingin ruangan. Oke teman-teman, ini adalah perkuliahan kita yang kelima. Jadi ini adalah beberapa referensi nanti yang bisa teman-teman cari. Itu tadi adalah bahasan tentang yang saya sampaikan tadi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tugas struktur atau project ya, yang harus teman-teman kerjakan. Tapi tenang, ini dikerjakan secara berkelompok, bukan individu. Nanti kalau ada pertanyaan terkait tugas ya yang akan dikerjakan nanti di pertemuan selanjutnya, nanti silakan chat di grup ya. Kalau tidak chat di grup, silakan nanti ketua kelompoknya perwakilan WA ke saya, nanti akan saya jawab kapanpun itu teman-teman mengirimkan pesan untuk bertanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga perkuliahannya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih. Itu tadi adalah cuplikan video pembelajaran yang saya aplikasikan di mata kuliah Alat dan Mesin Pengolahan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Kritik dan saran yang membangun tentu saya butuhkan untuk perbaikan ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.